tidak sia-sia lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali karakter mereka. Karena kita nggak bisa ngajar mereka tanpa kita kenali dulu apa sih kekurangan mereka, apa sih kelebihan dari mereka di situ. Dan juga kita harus lihat latar belakang mereka. Dari situ kita bisa melihat apa sih yang cocok untuk kita ajarkan, cara dengan apa, model seperti apa yang kita berikan sama mereka itu. Jadi saat kita memberikan materi itu mereka paham. Jadi tingkat kesulitan. Jadi kita lihat dari tingkat kesulitan mereka seperti itu. Berarti lebih bervariasi ya dalam hal pembelajaran ini. Betul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimana kalian berada. Kembali lagi dengan podcast Himapkom, Story of Himapkom, dengan saya Najwa Nur Aziza sebagai hostnya. Dan di sini ada kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Kak, boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu sebelum memasuki tema kita pada kali ini. Oke, terima kasih. Sebelumnya Kakak ucapkan banyak terima kasih juga buat teman-teman sudah mengundang Kakak di podcast Himapkom yang sangat luar biasa, yang dimana pencapaian tertinggi mahasiswa komputer itu bisa masuk ke podcast Himapkom ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama Kakak Hendra Saputra Filipus, mahasiswa Universitas Mula Warman, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Komputer Angkatan 21, yang dimana sekarang Kakak sudah semester 6 ya. Semoga cepat lulus dengan nilai yang terbaik. Ya, semoga tidak lama-lama lah di sini. Ya, tidak menjadi donatur Unmul ya, teman-teman. Oke, kita bisa mulai dulu ya, Kak. Bisa. Sebelumnya Kakak sudah mengikuti kampus Merdeka dan Kampus Merdeka juga programnya Kampus Mengajar. Ya, programnya Kampus Mengajar. Nah, menurut Kakak mengapa saat ini penting bagi kampus untuk mengikuti kampus di luar kelas? Dan menurut Kakak hal apa saja yang dilakukan saat mengikuti program ini? Oke, kenapa sih kita harus mengikuti pembelajaran di luar kampus atau mengajar di luar lah? Karena kalau kita belajar di kampus saja, saya kira masih kurang. Jadi kita harus banyak mencari sesuatu hal baru lah di luar. Dan kemarin Kakak sudah masuk ikut di program Kampus Mengajar, yang dimana namanya di Kampus Mengajar ya. Iya. Jadi kebanyakan Kakak itu mengajar. Di situ biarpun mengajar, Kakak juga dapat melakukan hal-hal yang lain lah, dapat pengalaman lebih baru seperti itu. Berarti di sana kita bisa melatih public speaking. Iya, bisa banyak public speaking, terus kepemimpinan dan juga pemecahan masalah seperti itulah. Oke. Kalau boleh tahu, bisa nggak Kakak bagi tips and trick buat kita semua nih yang mau ikut kampus mengajar ini? Karena kan kita tahu program dari Kampus Merdeka ini susah banget untuk diikuti ya, banyak tes segala macam. Boleh dong kita bagi tips sedikit aja gitu. Okay. Susah gampang lah kalau menurut Kakak gampang lah. Jadi kalau kalian ingin ikut Kampus Mengajar, yang pertama persyaratannya itu harus kalian tentukan, harus kalian siapkan semua. Kemarin ada persyaratannya itu untuk Kampus Mengajar, ada surat rekomendasi, surat kesehatan, dan juga transkrip nilai, dan masih banyak lagi yang harus kalian siapkan. Jadi di situ di tahap pertama itu jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Jadi kalau kalian keliru di tahap pertama ya sudah gagal. Itu yang pertama. Terus masuk ke tahap kedua, yaitu tes substansi, yang dimana ada dua bagian lagi tuh. Iya. Yang pertama tes literasi dan numerasi, dan tes PICAT. Jadi kalau literasi numerasi kan kayak bahasa Indonesia dan matematika seperti itu. Dan PICAT ini untuk melatih daya pikir kita, jadi penguatan kita tentang mental kita seperti itu. Jadi ya itu diperhatikan lagi, banyak belajar tentang soal-soal yang akan dikerjakan, dan juga tes administrasi, dan juga dipersiapkan lah untuk mengikuti Kampus Mengajar. Jadi kalau bisa dibilang kemarin tuh Kakak juga Kakak juga ikut-ikutan juga sih, ingin mencari suasana baru lagi lah. Kakak ini orangnya yang bosanan di kampus. Jadi
suka mencari hal-hal baru. Jadi iya, di situ paham. karena ada pembukaan kampus mengajar ya diikuti. Jadi jangan buang kesempatan yang ada seperti Jadi lebih ke hoki dengan cara ikut-ikutan ya Kak ya. ikut karena sudah bosan di kampus juga tadi kan ya, seperti itulah. Untuk transkrip nilai ini apa harus bagus atau biasa-biasa aja? Oh iya, untuk persyaratan pertama itu teman-teman minimal semester 4. Semester 4. Semester 4. Jadi misalnya pendaftaran kalian di semester 3 bisa ikut di kampus mengajar karena pas program itu kalian maksudnya di semester 4 bisa. Dan juga untuk transkrip nilai minimal IPK itu 3 koma. 3 lebih ya? Iya, Kak? 3, jangan 2 itu nggak bisa. Kalau pas Kak? Bisa. Yang penting 3, nyentuh 3. Ingat ya teman-teman ya, nilai kalian harus tinggi. Mohon maaf aja kalau di bawah 3 sepertinya nggak bisa. Nggak bisa karena itu salah satu syarat yang pertama. Jadi buat teman-teman semua pertahankanlah IPK-nya karena banyak sekali untuk program-program yang lain itu harus dilihat dari IPK seperti itu. Ya, belajar ya guys ya, ingat. Belajar, jangan nggak belajar, harus banyak belajar kita. Iya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih yang ketiga Kak. Ya. Apakah Kakak ada cara efisien buat pelajar yang sulit memahami pelajaran yang kita sampaikan walaupun kita udah ngejelasin secara rinci nih? Iya. Gimana menurut Kakak? Ada nggak cara dari Kakak yang lebih efisien untuk menanggulangi atau buat siswa atau pendidik itu biar lebih paham dengan apa yang kita maksud? Jadi yang kita ajar itu kan murid-murid ya, siswa. Iya. Kebanyakan siswa itu tidak paham dengan materi kita karena mereka tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Jadi yang pertama kakak kasih tip. Jadi yang pertama kalian lakukan itu buat mereka itu senang sama kita. Oh iya benar. Buat mereka senang sama kita. Jadi biarpun materi kita yang sampaikan ini tidak masuk, tapi setidaknya mereka hal mereka sukai dari kita tuh ada. Jadi tidak sia-sia lah. Yang itu yang pertama. Yang kedua kenali karakter mereka. Karena kita nggak bisa ngajar mereka tanpa kita kenali dulu apa sih kekurangan mereka, apa sih kelebihan dari mereka di situ. Dan juga kita harus lihat latar belakang mereka. Dari situ kita bisa melihat apa sih yang cocok untuk kita ajarkan, cara dengan apa, model seperti apa yang kita berikan sama mereka. Itu. Jadi saat kita memberikan materi itu mereka paham. Jadi tingkat kesulitan. Jadi kita lihat dari tingkat kesulitan mereka seperti itu. Berarti lebih bervariasi ya dalam hal pembelajaran ini. Betul. Oke. Nah, di sini kita akan memasuki sesi tanya jawab dari Instagram, pertanyaan dari orang-orang di Instagram. Iya. Ya. Boleh. Langsung ya. Langsung boleh. Nah, di sini ada pertanyaan. Kita nggak sebut namanya aja ya Kak ya. Apakah semua kegiatan kampus mengajar ini dari pendaftaran sampai lolos kegiatan itu gratis apa berbayar? Ya, karena ini program dari pemerintah ya, Kemendikbud sendiri, jadi semuanya digratiskan. Jadi kalau misalkan untuk ikut tes, terus untuk malah kita dibayar. Wih, malah kita dibayar. Boleh dong spill itu berapa Kak? Ya. Jadi mungkin yang pertama itu kan kita sudah tes kan, tesnya itu nggak berbayar, nggak semuanya berbayar. Tapi mungkin transportasi kita ke tempat, mungkin ke tempat penugasan kita, mungkin itu saja yang kita biaya pribadi. Dan juga dari Kemendikbudnya sendiri kita diberi bantuan BBH, bantuan biaya hidup. Ya, jadi setiap bulan itu kita dapat 1.200.000 setiap bulan ya guys ya, lumayan. Jadi jangan harus dipakai itu kesempatannya. Tapi perlu diingat BBH-nya itu kadang lambat cairnya. Jadi akhir bulan ya kayak. Bukan akhir bulan lagi, 2 bulan sekali. Jadi 2 termin ya. Jadi kan kita penugasan tuh 4 bulan tuh, 4 bulan. Jadi termin pertama 2 bulan, termin kedua 2 bulannya lagi. Jadi di akhir bulan kedua. Jadi disiapkan biaya sendiri lah supaya kalian nggak kesusahan saat penugasan. Tapi di termin yang kedua ini apakah langsung sudah masuk? Langsung 2 bulan, langsung kaya kita. Amin. Terserah. Jadi untuk kalian yang mau mengikuti kampus mengajar ini, pastikan nilai kalian lebih dari 3 dan jangan lewatkan kesempatan ini kayak semua itu gratis. Kalau misalkan kalian ada dimintai administrasi, laporkan itu ke polisi kayak. Karena semuanya gratis.
Iya. Terus ada pertanyaan kedua nih Kak. Sekolahnya nanti pilih sendiri atau gimana nih Kak? Kalau jauh dari tempat tinggal, apa kita disediakan tempat kayak misalkan asrama atau tempat-tempat yang emang kitanya ditaruh di situ dulu Iya. sementara? Oke, jadi yang pertama itu kan saat kalian sudah lolos, dinyatakan diterima di program kampus mengajar. Yang pertama kalian itu akan disuruh untuk mengisi tempat penugasan. Jadi sekolah kalian itu dipilih. Kalian memilih sekolah. Sebelum memilih sekolah, kalian harus memilih titik koordinat di mana tempat tinggal kalian. Misalnya kakak kemarin titik koordinatnya di Pemuda di Samarinda. Dan langsung muncul tuh sekolah-sekolahnya. Ada sekitar 6 sekolah. Jadi kita pilih dua. Pilih dua, pilihan satu dan pilihan kedua. Jadi kemarin itu pilihan kakak di lupa juga kakak. Jadi tapi di Samarinda juga dua-duanya itu. Ya kalau di Bontang nggak mungkin dong Kak. Ya, tapi banyak. Ada di Balikpapan juga, di Bontang juga banyak. Jadi mereka tinggal di sini dan langsung. Maksudnya ini penempatannya. Jadi kita pilih sekolah. Jadi mereka sediakan 6 sekolah. Jadi kita pilih. Jadi kakak pilih 2 sekolah SD sama SMP di Samarinda. Dan itu menunggu beberapa minggu kalau tidak salah. Saat dinyatakan ditempatkan di sekolah ini. Dan kemarin kakak ditempatkan di SDN 028 Balikpapan Tengah. Di Balikpapan? Iya, di Balikpapan. Tidak sesuai dengan yang kakak pilih kemarin. Nggak sesuai. Berarti apakah di sana disediakan asrama atau tidak Kak? Untuk asramanya tidak. Oh, berarti itu kita ngekos di sana kayak? Iya, ngekos kemarin karena ada biayanya itu kan. Iya. Jadi dari situlah kita cari tempat tinggal atau cari biaya kehidupan kita sehari-hari lah seperti itu. Oh, jadi emang sesuai dengan sekolahnya kayak apakah sekolah itu punya asrama atau tidak? Iya, karena kemarin juga kakak disuruh untuk tinggal di sekolah, karena kemarin kakak sendiri laki-laki. Ada 4 peserta tuh. Kami ada dari 4 peserta, jadi dari beberapa kampus. Jadi 3 ini perempuan semua, satu perempuan, mereka bertiga satu rumah ngekos. Jadi kakak sendiri aja disuruh di sekolah. Tapi kakak mau di sekolah. Kakak berarti dari keempat ini yang paling cantik sendiri ya Kak ya? Paling cantik sendiri. Jadi kakak milih untuk ngekos. Tapi dekat aja sih sekolahnya. Mungkin beberapa nggak sampai 1 kilo juga lah. Jadi dekat aja kayak. Nah itu kalau nggak nyampe 1 kilo berarti ada berapa meter lah ya Kak ya? Harus motor lah, jangan jalan kaki. Nanti kalau jalan kaki capek dong sekolahnya kan. Nah iya. Keringat kita. Nah terus ada pertanyaan lagi nih Kak, boleh ya Kak? Kak kalau mau ikut kampus mengajar itu dari semester berapa dan apa yang harus dia siapin? Ya mungkin tadi sudah kakak jelaskan ya. Semester 3 waktu pendaftaran di minimal semester 4 teman-teman. Dan hal yang harus disiapin yang pertama kesehatan dulu lah untuk bisa ikut itu, kesehatan, mental juga, terus fisik lah diutamakan karena kita ini kan ikut terjun langsung untuk sebagai agen perubahan di pendidikan. Jadi jangan sampai kita yang kewalahan, kita yang memberikan sesuatu bagi mereka. Jadi hal yang pertama juga tadi sudah kakak sebutkan. Yang kedua materi-materi apa sih yang harus kita ajarkan sama mereka. Dan juga jangan sampai nanti pas kita sana kita bingung nih mau ngajar apa. Karena kita sudah misalnya kakak dari kemarin dari program kampus mengajar prodi pendidikan komputer. Jadi di sana ada program adaptasi teknologi. Di situ kakak masuk, kakak mengajar mereka TIK, terus juga belajar tentang Word, Google, bagaimana cara mengaktifkan akun Google dan juga banyak sekali yang kakak ajarkan. Di situ kita berikan hal-hal bervariasi, jangan monoton karena kakak lihat juga anak SD loh ini. Iya, jadi lebih banyak lah juga mainnya. Iya. Gitu. Berarti untuk kalau mau ikut kampus mengajar ini yang pertama itu minimal bisa semester 3 tapi lebih baik semester 4 Kak ya? Minimal semester 4 tapi minimal semester 4. Semester 4. Jadi saat pendaftaran semester 3 penugasan semester 4 seperti itu bisa. Oke. Terus yang kedua ada disiapkan materi apa yang mau kita sampaikan ke peserta didik. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di sini ada pertanyaan yang emang banyak ditanyakan dan saya juga ingin bertanya. Kalau ikut kampus mengajar itu apakah SKS-nya dikonversi atau gimana ya Kak sistemnya? Oke, yang pertama itu karena ini kan kampus mengajar,
Konversinya itu ada 20 SKS. 20 SKS. Jadi sebenarnya yang dikonversi itu mata kuliah yang memiliki kependidikan. Jadi misalnya pemrograman database itu sebenarnya nggak bisa. Jadi harus ada pendidikannya kayak apa ya? Kayak semhas, micro teaching kan mengajar tuh. Jadi bisa dikonversi. Tapi kemarin salahnya kakak di semester 5, kalau kakak mengambil mata kuliah pendidikan, kakak harus ngulang di semester 5 kemarin. Jadi pandai kita bisa berkomunikasi dengan prodi. Jadi kemarin kakak dikasih keringanan untuk mengambil full SKS semester 5. Di situ kakak langsung ngambil semester 5 supaya kakak kayak kuliah biasa lah di semester 5-nya. Jadi nggak ngulang lagi. Tapi karena semester 5 kemarin ada 23 SKS, jadi kakak ngorbanin satu matkul pemrograman, kalau nggak salah pemrograman web. Jadi kakak taruh di semester 7 bisa, jadi dibantu lah kemarin. Jadi kalau teman-teman, tapi saya sarankan ya bisa juga ambil di semester 7 karena semester 7 kan KKN juga kan, jadi bisa sekalian gitu ya. Sekalian konversi, jadi nggak terlalu capek lah untuk ulang lagi. Tapi kalau menurut kakak nggak masalah sih kayak gitu, karena kan kita dibantu juga sama prodi, pasti prodi bantu kok. Gak mungkin prodi menganatiri kan? Jadi pasti dibantu lah. Seperti itu. Oke Kak, terima kasih. Terus ada nih pertanyaan dari teman-teman semua juga, enak sama gak enaknya ikut kampus mengajar itu apa Kak? Yang enaknya kemana, gak enaknya kemana? Yang gak enaknya dulu kali ya. Oh boleh. Mungkin yang gak enaknya ya cuman bosan saya kakak. Karena kakak suka hal-hal yang baru kan. Jadi saat mengajar, karena mengajar kakak ada rasa bosan. Tapi kakak karena melihat kakak yang kakak ajarkan kepada murid-murid ini, jadi kakak rasa bosan itu hilang langsung. Dengan melihat yang kakak ajarkan ini bermanfaat bagi mereka dan juga lihat senyuman mereka ya. Berarti kakaknya orangnya bosanan ya. Tapi kalau untuk hubungan enggak dong Kak? Enggak. Salah gendal. Jadi kayak gitu ya. Jadi hal-hal sebenarnya nggak ada sih. Hal-hal capek, bosan itu semuanya bisa kita atasi lah dari pribadi kita sendiri. Terus hal-hal yang enak. Apa tuh? Duitnya kali ya? Duitnya salah satu. Duitnya karena lumayan besar juga sih menurut kakak. Ya kayak gitu. Tapi apa nggak keganggu sama kayak ngontrak gitu kan, pasti keluar uang, biaya hidup di sana juga. Ya. Balikpapan kan kita tahu agak mahal juga ya. Mahal sih. Pertama kos itu yang harga 700-an. Jadi pindah langsung ke kos yang lebih murah gitu. Terus kan kita sudah keluar dari pembahasan ya, hal-hal yang sangat menyenangkan itu ya. Pertama kita bertemu dengan orang-orang yang tokoh-tokoh yang orang-orang baru lah. Kayak kakak sudah sebutkan tadi, ada teman-teman penugasan yang sangat luar biasa bagi kakak yang sudah bantu kakak juga. Dan terus juga kita bertemu dengan anggota sekolah, warga sekolah kayak kepala sekolah, guru pamong ada situ, dan juga ada DPR. Jadi setiap kalau teman-teman ikut kampus mengajar, nanti akan ada satu DPL di mana itu dosen pembimbing lapangan. Jadi dia membimbing kita saat penugasan nanti, dan sharing-sharing di setiap minggu itu ada sharing-sharing sesama partner penugasan. Dan juga di situ ada guru pamong. Guru pamong nanti akan membimbing kita di sekolah seperti itu, dan juga hal-hal yang menyenangkan juga mungkin bisa membantu lah sekolah itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah itu seperti itu. Terima kasih Kak. Nah, selama kita mengajar di kelas nih Kak, apalagi mengajar murid-murid yang baru, nih menurut kakak ada nggak sih salah satu murid yang kayak bandel banget, batu banget, jadi kayak Kak Hendra tuh pengen mukul gitu? Waduh. Ada nggak Kak kira-kira? Dan cara untuk ngatasi kakak untuk murid yang batu atau bandel ini gimana sih Kak? Kakak punya pengalaman saat mengajar anak SD. Kakak ngajar di kelas 6, 5, 4. Wah itu berat sih itu ya. Masa-masa berat. Jadi kemarin di kelas 5 ini ada anak yang
wah badannya besar, gede. Jadi dia senang nih mukul temannya. Iya. Jadi pas kakak ngajar, jadi dia rupanya ngolok-ngolok sama temannya, ngolok-ngolok jadi pukul-pukulan. Waduh, kakak juga sudah kayak, kenapa sih ini anak mau pukul, cuman harus ingat lagi kita nggak boleh kasar sama murid-murid kita ya. Iya, Jadi teman-teman itu kalau aja. biarpun emosi, sebagai pendidik kita harus sabar. Jadi harus sabar lah. Harus sabar ya guys ya. Ada cara-cara yang lebih baik yang kita harus berikan ke mereka, jangan bukan hanya dengan cara memukul, bukan salah. Jadi pertama kakak tanya, ini sudah nangis nih, karena kakak sudah ngajar kan, jadi mereka ngolok-ngolok langsung dipukul. Jadi kakak lerai dulu, kakak panggil satu-satu, kakak ngomong kenapa bisa dipukul gini, rupanya karena dia diolok orang tuanya, seperti itu ceritanya. Jadi kita harus berikan mereka shock terapi dulu, kenapa harusnya ini teman kalian jangan dipukul karena kalian berteman, seperti itu. Jadi kita juga harus kasih arahan, kalau kalian pukul begini nanti akibatnya seperti ini. Kita harus memberikan mereka sebab dan akibatnya kalau mereka melakukan sesuatu yang salah, dan juga jangan diulangi lagi. Kita harus memberikan satu penekanan, itu tergantung dari ke kita sendiri, penekanan seperti apa. Jadi kemarin kakak memberikan kalau kalian akan mengulanginya lagi, saya akan memberitahu ke ke orang tuanya, makanya dia juga takut dengan orang tuanya, seperti itu aja sih kalau kakak. Jadi kita harus lebih memperhatikan lagi lah murid-murid, jangan sampai saat kita ngajar tapi mereka tidak memperhatikan, jangan sampai. Benar. Ya. Jadi ingat ya, untuk menanyakan hal ini tidak boleh memukul murid. Ya, jangan, sebaiknya diberi arahan. Ya, arahan, biar karena sebandel-bandelnya anak kalau kita ngasih tahunya dengan Baik. perasaan yang Ya. baik, dengan emosi yang stabil, itu pasti mereka juga paham. Nurut. Ya. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi. Apa konversi nilainya itu bisa dikonversikan sama matkul atau cuman gak ikut KKN aja, Kak? KKN itu ya matkul juga KKN itu. Iya. Jadi bisa kita konversi ke KKN, bisa juga konversi matkul di karena kayak sudah cerita juga tadi di semester 5 kita bisa konversinya. Jadi 20 SKS ya teman-teman. Jadi 20 SKS untuk kampus mengajar bisa dikonversi semua, seperti itu. Oke, sekian itu aja pertanyaan dari sesi Instagram ini. Oke. Terima kasih Kak atas semuanya yang Kakak berikan. Ya, sama-sama. Sharing-sharingnya sangat berguna mungkin untuk para penonton yang ingin ikut di kampus mengajar ini. Harus ikut karena ini kesempatan kita sebagai mahasiswa harus ikut ya, karena kita harus banyak belajar di luar, banyak juga melihat kejadian-kejadian yang dimana kita bisa mempelajari lah sesuatu hal yang di luar seperti itu. Jadi jangan di kampus aja. Dan uangnya banyak ya guys ya. Banyak banget, bisa beli semuanya aja kali ya. Oke. Oke Kak, sekian itu saja. Terima kasih Kak sekali lagi. Mungkin sebelum kita tutup boleh jargon Himapkom dulu kali ya. Boleh. Kakak masih ingat Kak? Jargonnya masih ingat? Masih dong. Boleh kakak coba ke depan kamera. Himapkom, generasi berwawasan teknologi. Oke. Ayo sama-sama ya Kak ya. Oke. Ya. Kakaknya mulai. Oke. Iya. Oke, kita jargon dulu ya. Iya. Himapkom, generasi berwawasan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.